morning, it's me again and welcome back to my YouTube channel. Okay. So, hari ini juga salah satu hari yang cukup istimewa juga buat aku. Kenapa? Karena aku rencananya mau pergi buat divaksin yang kedua kalinya. Dan apa aja sih yang perlu aku bawa? So, aku udah siap-siap identitas diri aku. Karena aku di sini itu sebagai warga negara asing di Thailand. Jadi identitas aku tuh berupa paspor. Dan aku juga udah nyiapin fotokopian paspor. Kalau buat teman-teman aku yang asli Thailand, mereka cuma butuh nyiapin kartu tanda penduduk dan nggak perlu bawa fotokopian. Oke? Nah, aku juga bawa surat keterangan yang menandakan bahwa aku udah divaksin yang pertama dan ini adalah vaksin kedua aku. Terus aku juga udah siap-siap bawa hand sanitizer dan minuman air putih gitu buat siap-siap. Terus yang pasti kita harus pakai masker, ya kan? Terus di sini aku pakai double layer masker. Mari kita pakai. Bisa nggak ya? Bisa yuk, bisa. Oke, udah rapi dan syarat-syaratnya juga udah lengkap. And now let's go. Yuk, ikutin. Semoga sih di jalan gak hujan ya, karena males banget kalau lagi jalan keluar dan hujan. Can I write here? Yes, Sophia Lisa Nurul Baiti. Anuban Muslim Krabi. Macet Indonesia Kak. Ulang Roy Hasib 10
Balik lagi sama aku Sofi, dan kali ini aku mau share ke teman-teman pengalaman aku ikut program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Thailand. Sekarang yuk kita cari spot yang enak buat ngobrol. Let's go! Oke, pertanyaan yang pertama. Kenapa sih mau divaksin padahal kan lagi di negara orang? Nah, pertanyaan kenapa sih mau divaksin sebenarnya kan juga jadi polemik ya di Indonesia. Even kayak teman aku tuh masih banyak yang vaksin nggak ya kayak gitu. Dan aku sendiri nih awalnya tuh cukup skeptis sama program vaksinasi ini. Kenapa? Karena di Thailand sendiri tuh program vaksinasi baru benar-benar digaungkan sekitar bulan April, yang artinya itu lebih telat ketimbang negara-negara Asia Tenggara yang lain termasuk Indonesia. Nah, aku tuh udah sempet baca-baca banyak artikel terutama yang tentang dampak vaksin, efek vaksin kayak gitu-gitulah, termasuk artikel yang viral itu. Dan itu udah cukup banget bikin aku kayaknya aku lebih milih untuk enggak divaksin deh karena takut gitu kan. 2 minggu banget aku pindah ke sini, sekolah itu ngumumin bagi seluruh tenaga pengajar yang ada di Anuban Muslim Krabi School wajib untuk mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Thailand. Aduh, di situ aku tuh dilema dong. Ya, status aku di sini sebagai pegawai kan mau nggak mau harus ikut atasan kan, tapi dalam hati kan masih 50-50. Akhirnya aku kayak inisiatif tanya ke teman-teman aku yang ada di Indonesia yang mereka sudah vaksin, sebenarnya gimana sih? Emang semenakutkan itu ya? Ternyata kalau dari cerita teman-teman aku sih enggak kok, fine-fine aja. Kayak mereka even sehabis vaksin mereka udah bisa beraktivitas seperti biasa. Ya efek tetap ada tapi kayak umum aja. Aku juga lihat negara-negara di Eropa dan negara-negara maju di Asia yang sudah sukses menjalankan program vaksinasi. Mereka udah beraktivitas nyaris normal ya. Mereka udah seperti lebih bebas untuk beraktivitas di ruang-ruangan meskipun masih tetap pakai alat pelindung diri seperti masker. Terus aku juga lihat mereka nggak usah lagi kerja di rumah. Kayak aku di sini aja baru benar-benar ngajar online tuh kan sekitar Juli, which is itu baru sekitar sebulan. Tapi aku udah ngerasain kayak aduh suntuk, stres gitu kan, karena ya pergerakan kita dibatasin gitu. Nah, aku pingin deh kalau Thailand tuh cepet-cepet kayak gitu. Nah, kalau dari segi medis sendiri, kalau udah vaksin kan otomatis lah ya meningkatkan imunitas. Dan vaksin sendiri itu adalah salah satu bentuk proteksi yang paling efektif terhadap serangan virus atau infeksi virus. Jadi aku mantap memutuskan untuk ikut program vaksinasi yang ada di Thailand. Pertanyaan yang kedua, susah nggak sih buat ngikutin program vaksinasi atau mendapatkan vaksin di Thailand sebagai warga negara asing? Kalau ditanya susah atau enggak, aku bisa bilang kalau awal-awal tuh susah, terutama buat warga negara asing ya. Kenapa? Thailand itu salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat sukses menekan penyebaran virus corona kan. Angka kematian juga cukup rendah nih. Pemerintah atau otoritas setempat merasa bahwa program vaksinasi itu bukan program yang cukup harus cepat-cepat digaungkan gitu loh. Awalnya itu program vaksinasi cuma diperuntukkan bagi golongan orang tertentu atau cuma terbatas gitulah. Yang pertama otomatis lah ya tenaga medis, yang kedua lansia, yang ketiga itu orang-orang yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Nah, yang keempat itu orang-orang yang memiliki komplikasi penyakit tertentu. Nah, kalau gitu warga negara asing ada di mana nih gitu. Buat warga negara asing itu ada di urutan terakhir guys. Bayangkan. Bahkan ada pernyataan bahwa warga negara asing akan diberikan vaksin setelah seluruh warga negara Thailand mendapatkan vaksin. Dan misalnya nih ada warga negara asing yang memang butuh buat divaksin, itu syaratnya juga cukup ribet. Kayak aku bacanya juga udah pusing sendiri, kayak mendingan gak usah vaksin deh gitu.
Terus sekitar bulan April tuh ada peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Angka kematian juga meningkat cukup pesat. Seharinya tuh bisa sampai ada 1.000 sampai 2.000 kasus. Padahal normalnya di Thailand sehari tuh kadang nggak sampai 100. Even beberapa provinsi itu seringnya nihil. Nah ini sehari bisa sampai 1.000 sampai 2.000, dan itu terjadi berhari-hari secara berturut-turut. Berdasarkan fenomena tersebut, dan tentunya pasti karena ada pertimbangan yang lain juga, otoritas setempat merasa bahwa perlu adanya kebijakan baru. Nggak bisa nih terus-terusan begini. Akhirnya dikeluarkanlah pernyataan resmi oleh Departemen Pengendalian Wabah bahwa siapapun yang tinggal di Thailand, baik itu warga negara Thailand atau warga negara asing, berhak atau boleh mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Thailand. Berawal dari kebijakan baru itu, untuk warga negara asing yang mau mengikuti program vaksinasi jadi lebih mudah, dan syaratnya juga nggak ribet. Kalau buat aku pribadi, karena di sini aku tercatat secara profesional sebagai tenaga pengajar, aku ikut program vaksinasi itu lewat sekolah. Jadi aku cuma ngumpulin identitas diri, which is pasport. Jadi aku cuma setor nama, nomor paspor, terus nomor telepon. Habis itu sekolah yang daftarin atau yang input ke website resmi. Sekitar 1 atau 2 minggu setelahnya aku udah dapat jadwal vaksin. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada nggak sih kendala yang dihadapi waktu ikut program vaksinasi di Thailand? Jawabannya ada banget. Jadi waktu itu sehabis cek tekanan darah itu kita harus nunggu sebentar kan. Soalnya petugasnya harus input data kita ke sistem komputer dan harus terverifikasi terlebih dahulu sebelum kita divaksin gitu kan. Nah aku tuh nunggu cukup lama sampai orang-orang yang seharusnya divaksin setelah aku, mereka tuh udah maju, udah dipanggil duluan gitu. Terus aku bingung dong, ini kenapa kok aku belum dipanggil-panggil, apa dataku nggak ada atau gimana gitu kan. Aku tuh sempet kayak ngintip-ngintip gitu ke petugasnya gitu, mana nih yang megang data aku. Nah ketemulah petugas A gitu kan. Aku lihat dia tuh kayak gelisah gitu kan, kayak tengok kanan kiri kayak orang bingung gitu. Terus akhirnya aku perhatiin gitu kan. Terus ternyata setelah aku perhatiin, mbaknya tuh seperti kesulitan waktu nginput, dan beberapa kali tuh kayak gagal-gagal terus loh. Udah kayak hopeless banget lah, ya udah kalau misalnya nggak bisa ya tinggal pulang gitu kan. Nah nggak tahu diapain terus bisa, terus aku dipanggilkan Miss Sofianisa gitu kan. Ya aku kakak. Terus aku maju, terus selesai vaksin kan suruh nunggu selama 30 menit dulu sebelum kita diperbolehkan pulang. Aku nunggulah. Terus petugasnya tiba-tiba ngomong ke aku, nong, my reuka gitu. Mbak sini dong, sini gitu. Akhirnya aku datanglah ke petugasnya gitu kan. Ada apa kak gitu. Terus petugasnya bilang, Miss, kamu tuh namanya beneran ini Sofian Nisa Nurul Baiti. Aku bilang, iya bener, panjang banget ya. Iya mbak, emang kenapa? Iya, jadi petugas kami tuh cukup kewalahan buat ngisi identitas mbaknya. Soalnya di sistem itu memang memerlukan nama depan sama nama keluarga. Nah ini udah 4 suku kata, panjang banget, nggak tahu nama keluarganya yang mana, nama aslinya yang mana, nama depannya yang mana. Kita tuh bingung. Terus akhirnya aku bilang ke mbaknya, oh iya mbak, memang nama aku nggak ada nama depan sama nama keluarganya, dan kebanyakan di Indonesia emang kayak gitu. Jadi mbaknya kalau misalnya mau input nama depan sama nama keluarga tinggal dibagi 2 aja, Sofian Nisa Nurul Baiti. Terus mbaknya bilang, oh kayak gitu ya. Emang sih kalau di Thailand itu kayak nama itu paling cuma kayak 2 suku kata gitu, kayak nama asli dan atau nama depan sama nama keluarga. Semisalnya Nasaria Sadin. Nasaria itu nama dia atau nama asli atau nama depan. Sadin itu sama keluarga. Sesimpel itu. Sebenarnya
vaksin ada efeknya nggak sih? Kalau ditanya ada efeknya atau enggak, aku harus bilang ada. Nah, kebetulan Thailand sendiri itu kan punya kebijakan yang cukup unik tentang vaksinasi ini gitu kan. Kita kan divaksin 2 kali ya. Dan ternyata untuk di Thailand kita itu mendapatkan 2 jenis vaksin yang berbeda. Jadi untuk vaksinasi yang pertama aku dapat vaksin Sinovac. Di vaksin kedua ini nih yang cukup bikin aku huru hara. Jadi yang vaksin kedua ini aku dapat vaksin AstraZeneca. Setelah vaksin aku ngerasa bahwa I'm fine. Teledornya aku main game sampai malam. Baru di jam 10 malam nih aku ngerasa kayak ada gejala flu gitu, rada sedikit meler. Aku yang paling karena kipas angin gitu kan. Tapi akhirnya aku kayak ya udahlah, aku kayaknya mungkin emang butuh istirahat gitu kan karena baru divaksin. Dan ternyata makin malam makin menjadi dong. Jadi aku mulai ngerasa pusing, cenut-cenut, menggigil, terus otot-otot juga nyeri. Pada akhirnya kayak aduh ini nggak bisa nih gitu. Terus aku pikir paling besok juga sehat lagi gitu kan. Waktu aku bangun bukannya makin fine, malah makin pusing. Pokoknya cenut-cenut banget deh, pusing, kepala berat. Nah di situ aku cukup panik dong, karena aku kan di sini hidup sendiri ya, dan itu lagi momen Idul Adha. Tetangga memang ada kanan kiri, cuma kan mereka lagi kumpul sama keluarga kan kebanyakan. Akhirnya aku inisiatif lah gitu, telepon ke salah satu teman guru. Ya minimal aku kayak pingin ngabarin aja kalau aku tuh lagi nggak baik-baik aja. Seenggaknya kalau maaf ya terjadi sesuatu hal, mereka udah siap siaga gitu kan. Terus akhirnya aku telepon lah, Kak, aku hari ini pusing banget, nggak bisa bangun, ototku pegel semua. Terus ternyata kakaknya juga bilang, iya aku juga sama. Disitulah kayak lega nggak lega gitulah. Leganya itu, ternyata itu adalah efek atau gejala yang umum timbul sehabis kita divaksin. Alhamdulillahnya sehari setelahnya itu kondisi aku makin mulai membaik dan pada akhirnya aku bisa beraktivitas seperti biasa. Dan apa sih yang harus teman-teman lakuin kalau teman-teman ngerasain gejala yang kurang lebih sama kayak yang aku alamin? Pertama kan aku ngerasain demam kan. Jadi waktu itu aku inisiatif buat minum air mineral yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita demam kan mengundang banyak keringat yang keluar. Kalau kita banyak keringat itu gampang banget untuk dehidrasi. Makanya aku banyakin minum air mineral. Yang kedua, aku sempat ngerasain gak nafsu makan sama sekali. Nah di situ sih kalau aku mau nggak mau harus maksain, pokoknya aku harus makan sesuatu. Karena kalau semakin kita nggak makan, otomatis kita nggak ada tenaga, nggak ada protein, nggak ada sesuatu yang menunjang buat lebih cepat sembuh kan. Yang ketiga, aku sempat ada nyeri otot di sekujur tubuh. Jadi semakin aku tidur aja, semakin aku nggak gerak itu semakin nyeri, percaya nggak? Jadi akhirnya aku mau nggak mau kayak maksain diri buat minimal aku gerak, kayak misalnya jalan dari ruang tamu ke ruang makan. Terakhir kalau misalnya teman-teman gejalanya nggak membaik, lebih baik sih konsultasi sama dokter. Ya mungkin itu memang perlu adanya penanganan medis. Buat teman-teman yang kebetulan belum mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Thailand dan kebetulan ingin mengikuti program tersebut, teman-teman bisa cari nih informasinya, mulai dari gimana caranya, terus prosesinya gimana, lengkap ada di laman resmi Kementerian Luar Negeri di kemenlu.go.id. Terus kalian juga bisa menghubungi DDC, Department of Disease Control, ada di 1422.
Terus kalian juga bisa menghubungi Department of Medical Services, ada di 1668. Oke, that's all for today. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Stay safe and see you at the next video. Bye bye bye. Okay. 大速攻に俺はなる。